Right. Oke, selamat datang untuk kepada teman-teman yang barusan bergabung. Seperti yang Anda lihat di layar, ada QR code. Itu adalah QR code untuk mengisi presensi siang ini. QR code ini akan saya tampilkan beberapa kali sepanjang perkuliahan supaya teman-teman yang kesulitan scanning atau kesulitan bergabung dan nggak sempat scan QR code sebelumnya masih bisa scan di slide-slide yang akan datang gitu. Oke. Recording has begun. Right. Ada beberapa tata tertib atau peraturan yang ingin saya sampaikan karena ini adalah pertemuan pertama kita di dalam perkuliahan teori perancangan dan morfologi. So menurut saya sebaiknya saya sampaikan ini terlebih dahulu. Perkuliahan yang saya kelola terbagi menjadi 3 sesi utama atau tiga kategori. Kategori pertama adalah sesi-sesi sinkronus. Itu yang seperti yang kita lakukan sekarang. Kita bertemu, kita bertatap muka walaupun secara virtual. Dan selama sesi tatap muka virtual ini, pastikan mikrofon Anda dalam keadaan diam atau mute. Kalau bisa nyalakan kamera Anda sepanjang itu memungkinkan, karena saya tahu batasan bandwidth internet signal dan sebagainya mungkin kurang stabil. That's fine, tapi kalau tidak ada masalah dengan koneksi internet Anda, please nyalakan kamera Anda. So karena kameranya nyala, berpakaianlah yang rapi dan sopan, walaupun kita semua bekerja dari rumah atau bersekolah dari rumah dan sebagainya. Tapi bukan berarti standar kesopanan kita harus turun gitu. Gunakan fitur raise hand untuk berinteraksi di kelas jika ada pertanyaan atau jika ingin menyampaikan pendapat, diskusi dan lain sebagainya. Kecuali saya instruksikan, unless otherwise instructed. How do I say that in Indonesian? I don't know. Sepanjang perkuliahan, media interaktif lainnya mungkin akan saya gunakan seperti live polls and surveys dan mungkin quiz singkat menggunakan platform interaktif seperti PolF dan lain sebagainya gitu. Kemudian kategori sesi berikutnya adalah yang kategori asinkronus. Asinkronus di sini maksudnya adalah ketika kita masuk ke jadwal perkuliahan tapi kita tidak bertemu, kita tidak bertatap muka secara langsung seperti ini. Apabila sesi perkuliahan akan diselenggarakan secara asinkronus, maka biasanya saya akan memberikan tugas kecil yang berhubungan dengan topik yang akan kita bahas pada minggu tersebut. Gitu. Biasanya
Untuk sesi asinkronus akan saya minta untuk saya akan meminta kalian untuk berpartisipasi dalam sebuah sesi diskusi online. Sesi diskusi online ini topik akan saya tentukan sesuai dengan topik atau tema minggu tersebut. Platform yang saya gunakan adalah Padlet. Untuk keperluan presentasi tugas dan lain sebagainya saya menggunakan Flipgrid. Gitu. Kemudian ada Q&A di ITS Classroom. Q&A ini digunakan apabila kalian ada pertanyaan seputar materi perkuliahan atau seputar penyelenggaraan perkuliahan mungkin, silakan disampaikan melalui link Q&A di ITS Classroom. Itu ada di bawahnya pendahuluan. Nanti kita akan melakukan virtual tour singkat classroom di ITS. Kemudian saya akan merespon pertanyaan tersebut melalui announcements. Hal ini saya lakukan di perkuliahan yang lain, manajemen proyek, Medlit, dan model komunikasi seperti itu lebih efisien dibandingkan dengan mode komunikasi seperti melalui mode komunikasi pribadi seperti melalui WhatsApp. Kenapa? Karena saya tidak selalu bisa ngecek WhatsApp. Kalau kalian kontak saya melalui WhatsApp, kemungkinan besar pesan-pesan itu akan tertumpuk oleh pesan-pesan yang lainnya. Kalau melalui Q&A, saya cek secara rutin, dan biasanya saya akan merespon dalam waktu kurang dari 24 jam. Oke, Flipgrid oke, Padlet oke, Q&A and announcements. Kemudian ada kategori sesi belajar mandiri. Sesi belajar mandiri ini kalian lakukan di luar jam perkuliahan, of course. Tanggung jawab atau kewajiban kalian di dalam sesi belajar mandiri ini adalah untuk mengakses dan mempelajari materi kelas yang akan saya sediakan di Classroom. Kalian juga boleh mencari, akses, dan mempelajari referensi-referensi tambahan yang relevan, referensi-referensi tambahan lainnya, mungkin bahkan mengusulkan, Pak, saya menemukan buku ini, e-book atau artikel PDF yang menarik, dan saya ingin mendiskusikannya dengan teman-teman. Silakan. Kalian boleh menyarankan materi atau referensi tambahan. Dan sepanjang sesi belajar mandiri, bila ada pertanyaan, sama seperti poin 2B, kita akan berkomunikasi melalui Q&A. Right. Sekarang kalau tata tertib sudah oke, sore ini kalau laser pointer saya ke sana kemari, saya sambil membukakan pintu bagi teman-teman yang baru datang. Oke. Kalau saya lihat di SAP, seharusnya materi tentang teori citra kota yang dicetuskan oleh Kevin Lynch belum diperkenalkan kepada kalian, harusnya. But kalau kalian sudah mengenal teori tersebut, good on you. Kalau belum, well, alright. Izin off camera, no problems. Okay. Chat melalui Zoom juga kadang-kadang saya suka miss, so mohon maaf apabila
apabila responnya agak lambat. So, coming back. Kevin Lynch berupaya menguraikan lingkungan binaan menjadi 5 komponen: path, node, landmark, edge, dan district. Masing-masing komponen ini tentunya mendeskripsikan hal-hal yang berbeda. Kalian mungkin sudah menebak kalau path ini pasti berhubungan dengan pasti ada hubungannya dengan jalur-jalur pergerakan, mobilitas, dan lain sebagainya. And you're right. Path ini memang hubungannya dengan jalan, baik itu untuk pejalan kaki maupun untuk kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Node biasanya adalah pertemuan dari beberapa path. Kemudian landmark, landmark kalian juga mungkin sudah menebak landmark itu apa. Landmark, bahasa kerennya landmark itu adalah tetengger, patokan, landmark. Sesuatu yang mungkin yang secara visual atau mungkin non visual yang dapat Anda tangkap dari lingkungan binaan. Edge atau tepian adalah batas wilayah, batas fisik, dan lain sebagainya. Kemudian district adalah kumpulan dari path, node, landmark, dan edge itu tadi. Untuk sementara ini saya nggak akan terlalu banyak ublek berkutat di node, landmark, edge, dan district. Saya akan mungkin sedikit node. Tapi saya akan fokus utama diskusi kita kali ini, minggu ini adalah di seputar path, gitu. Karena apa? Well, obviously karena topik yang kita cover minggu ini adalah faktor transportasi. Ada banyak sekali pilihan mode transportasi. Tapi dari sekian banyak pilihan mode transportasi itu saya ingin fokus ke kendaraan pribadi, khususnya kepada kehadiran dan evolusi kendaraan pribadi itu sendiri, kendaraan bermotor tentunya di sini, baik itu sepeda motor maupun mobil. Bentar. Saya pilih mobil sebagai alat bantu ilustrasi perkuliahan ini karena karena mobil itu bagi sebagian dari kita mungkin mobil itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan alasan lain karena mobil yang satu ini cukup ikonik begitu. Dan kehadiran mobil ini pada tahun 1908, so lebih dari 100 tahun yang lalu, kehadiran mobil ini revolutionize. Nah, don't worry. Apa ya? Mobil ini revolutionize industri permobilan dan mengakselerasi revolusi industri atau mengakselerasi era perindustrian. Mobil, percaya atau tidak, kehadiran mesin sederhana itu sebuah kerangkeng besi dan yang diberi 4 roda itu
itu kontribusinya terhadap transformasi lingkungan perkotaan itu sebenarnya itu sangat luar biasa. Kalau kita dalam hal ini dalam ilustrasi perkuliahan ini saya menggunakan contoh-contoh kasus yang terjadi di Amerika Serikat, bukan karena sekarang mereka sedang melakukan election, nothing to do with that gitu, tapi fenomena perkotaan dan lain-lain, dan itu banyak yang muncul dari kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat gitu. Khususnya yang menggambarkan evolusi dan pertumbuhan morfologi kota gitu. So pokok bahasan dalam perkuliahan ini kurang lebih akan berjalan seperti timeline ini. Kita akan mengintip sedikit bagaimana bentuk perkotaan itu di era di sekitar abad ke-19, yang mungkin lebih tepatnya dikenal sebagai walking city gitu ya. Karena waktu itu kendaraan pilihan mode transportasi masih belum banyak. Lalu 1880 sampai awal 1900-an dikenal sebagai era streetcar atau tram. Beberapa kota besar di Indonesia juga pernah memiliki tram. Surabaya juga pernah memiliki tram, dan kabarnya akan dihidupkan kembali, tapi saya nggak tahu rencana itu kelanjutannya bagaimana. Dan seiring dengan masa streetcar city itu muncullah pada tahun 1908 mobil ini, Ford Model T Ford, yang proses produksinya mengakselerasi masa perindustrian di dunia, dan mobil inilah yang pertama kali mobil ini adalah mobil pertama yang merupakan mobil yang aksesibel bagi khalayak luas. Kemudian dari tahun 1920, jadi setelah Perang Dunia Pertama sampai menjelang akhir Perang Dunia Kedua, mobil itu berevolusi menjadi simbol-simbol kultural, begitu. Dan setelah Perang Dunia Kedua lewat, car culture atau kultur mobil itu masih terus berkembang bahkan sampai sekarang gitu. Kalau kalian suka mengikuti, kalau kalian adalah penggemar otomotif, kalian pasti cukup familiar dengan istilah-istilah seperti JDM dan lain sebagainya gitu. So itu asal usulnya dari era recreational vehicle ini tadi. Terus kemudian bagaimana dengan masa depan mobilitas perkotaan? Gitu. More or less alur pertemuan kita siang ini adalah seperti itu. So pada saat kota-kota itu masih berupa walking city, bagaimana morfologinya, bagaimana ukurannya? Karena dengan berjalan kaki itu tentunya jarak tempuh kita cukup terbatas, gitu ya. Maka walking city ini karakternya adalah bentuk urban atau bentuk perkotaan yang kompak, yang tidak terlalu besar. Dia terpusat di suatu lokasi gitu ya. Dan
kalau di abad pertengahan malah kota-kota ini masih ada dindingnya, ada dinding yang melingkupi atau yang meliputi kota tersebut gitu. Sampai sekarang kota-kota yang seperti itu masih ada beberapa, khususnya di Eropa. Rostock di Jerman salah satunya, itu bahkan satu section dindingnya itu masih ada. Bergamo di Italia yang berada di puncak bukit itu juga masih berupa wall atau kota berdinding. So, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Walaupun ini adalah ilustrasi kota kompak modern, tapi kita dapat membayangkan bahwa walking city itu adalah sebuah area yang cukup, dia meliputi area yang cukup kecil. Semua fungsi-fungsi perkotaannya itu seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat tinggal, tempat bekerja, dan lain sebagainya itu cukup dijangkau dengan berjalan kaki. Lalu dan kota-kota yang seperti ini tuh memiliki kepadatan yang cukup tinggi. Dan karena kepadatan yang cukup tinggi itu, maka di abad ke-19 timbullah masalah-masalah seperti sanitasi, terutama sanitasi. Masalah-masalah sanitasi, buruknya kualitas udara perkotaan, dan lain sebagainya. Sehingga mulailah adanya dorongan atau adanya dorongan untuk dan adanya keinginan untuk keluar dari pusat kota itu tadi. Dan keinginan itu diakomodasi oleh hadirnya kereta kuda. Kemudian kereta kuda itu diletakkan di atasnya rel, dan lambat laun kudanya pun diganti dengan motor listrik, gitu. Dan di era ini juga mulailah masuk ke era industrialisasi. Dan dari sini kehadiran streetcar itu mulai merubah susunan, mulai merubah struktur dari pusat kota. Pada saat itu antara pejalan kaki, kereta kuda, dan streetcar atau tram lah, streetcar is such a big word. Tram itu masih berbagi jalan. Karena pada saat itu kecepatan tram itu juga masih tidak terlalu cepat, masih mudah untuk diatur lah, masih mudah untuk diregulasi, dan jadi kalau mau nyebrang jalan pun kita nggak perlu terlalu khawatir. So semuanya masih berbagi. Begitu banyak road user itu masih saling berbagi jalan. Lalu di awal abad ke-20 muncullah Ford Model T itu tadi yang mengakibatkan aksesibilitas terhadap kendaraan pribadi mulai makin tinggi, gitu. Sehingga itu pun membawa kita ke era recreational itu tadi. Orang mulai menyadari bahwa, hey, punya kendaraan pribadi ternyata menyenangkan. Aku bisa kemana-mana. Aku bisa menjangkau jarak yang lebih jauh dalam waktu yang lebih singkat, gitu. Dan itu pun membawa transformasi terhadap pusat-pusat kota. So, foto di sebelah kiri layar ini adalah foto yang diambil di
1910, 1920-an masih terjadi percampuran antara tram dan mobil-mobil pribadi, tapi kita lihat pedestrian itu mulai tersingkirkan, mulai tersingkirkan dan terkonsentrasi di area-area tertentu, di trotoar, di sidewalk. Gitu. Kemudian ini adalah foto tahun 1940-an. Dan transformasi ini pada era itu, masa-masa awal industrialisasi dan sebagainya, itu transformasi yang paling kentara adalah di pusat kota. Pusat-pusat kota mulai bertransformasi. Dan karena karena kesibukan dan karena mobil itu berisik, karena kebisingan, karena polusi udaranya lama, dan itu semuanya terkonsentrasi di pusat kota, lama-lama orang makin sumpah berada di tinggal dan beraktivitas di tengah kota. Mereka masih mau bekerja di pusat kota, tapi mereka tidak mau nggak mau lagi tinggal di pusat kota karena berisik, karena kotor, karena tidak nyaman. Gitu. Dan karena mereka punya kendaraan bermotor, baik itu yang pribadi maupun kendaraan umum, maka mulailah adanya keinginan untuk bergerak keluar. Tapi sebelum kita menginjak ke pergerakan keluar dari pusat kota, ada transformasi lain yang terjadi di pusat-pusat kota yang diakibatkan oleh volume kendaraan pribadi itu tadi. Dan pasca Perang Dunia Kedua, sebagian negara terpuruk, yang lainnya malah flourishing, malah menjadi lebih makmur, sehingga demand atau permintaan akan kendaraan pribadi dan desakan untuk menyediakan infrastruktur untuk mendukung keberadaan kendaraan pribadi itu dan pergerakan menggunakan kendaraan pribadi itu semakin tinggi. Oh, by the way, itu ada QR code bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan scan QR code-nya. Sekali lagi, QR code ini bukan terakhir kalinya QR code ini muncul. Kalau kesulitan scan atau nggak sempat scan sekarang, nanti akan muncul lagi. So, karena desakan untuk personal mobility itu tadi, atau mobilitas pribadi itu semakin tinggi, maka pusat-pusat kota pun bertransformasi dan memberi jalan untuk jalan baru. Banyak communities, banyak permukiman dan perkampungan, if there is any perkampungan di Amerika, tapi itulah banyak permukiman di Amerika yang dihilangkan, dihancurkan untuk memberi jalan untuk jalan baru, untuk mendukung mobilitas kaum urban yang semakin tinggi, gitu. Sayangnya permukiman yang diratakan itu adalah permukiman yang milik golongan tertentu, gitu. Dan itu pun membawa transformasi besar-besaran terhadap urban fabric atau lanskap perkotaan, gitu. Foto yang Anda lihat di sini itu, kenapa saya pilih foto ini, karena sebenarnya entah kenapa saya ketika melihat foto ini saya langsung kepikiran mana itu daerah Jakir Wonokromo itu, yang sebelahnya jembatan layang yang jalannya dilebarkan. Entah bagaimana foto ini tuh mirip sekali dengan situasi di foto ini tuh mirip sekali
bagi saya mirip sekali dengan itu. So, banyak permukiman yang dihancurkan hanya demi memberi jalan untuk jalan baru. Dan adanya dorongan untuk keluar dari pusat kota karena lingkungannya sudah mulai tidak ramah bagi penghuninya, berisik, polusi, dan lain sebagainya. Maka orang-orang pun membawa mobil-mobil mereka dan mereka mulai bergerak ke luar. Dan ini tentunya sudah mulai melenceng jauh dari compact city yang kita lihat di awal perkuliahan tadi. Orang sudah makin malas untuk jalan. Nah, mobil aja, motor aja. Gitu ya. Karena kendaraan bermotor ini memungkinkan kita untuk bergerak jauh dalam waktu yang singkat, maka kita pun mulai mencari kesempatan untuk berhuni, untuk tertinggal di luar pusat atau jauh dari pusat kota. Maka mulailah fenomena yang mungkin saya yakin kalian pasti kenal, yaitu urban sprawl atau perempetan secara horizontal, perempetan keluar. So, perempetan itu terjadi karena kalau dalam konteks ini karena teknologinya memungkinkan. Gitu. Ada kereta api pun juga mulai melebarkan jaringan mereka ke luar dari pusat kota. Namun jeleknya perempetan ini, dan karena kendaraan pribadi semakin lama semakin canggih, semakin efisien, semakin nyaman, yang terjadi adalah jarak antar permukiman, jarak antar satu fungsi perkotaan dan fungsi perkotaan lainnya menjadi semakin jauh. Kalau dulu model pertumbuhan permukiman dan perkotaan itu adalah sekuensial begitu ya, saling berurutan begitu, berdekatan. Yang terjadi kemudian adalah yang dikenal dengan leapfrog development atau loncat kata gitu. Jadi kalau dulunya selama masih walking city itu kotanya tumbuhnya itu pelan-pelan, less scrolling, jarak antara permukiman yang lama dengan permukiman yang baru itu tidak terlalu jauh. Maka thanks to the car, jaraknya makin jauh. Sehingga inilah yang dimaksud dengan leapfrog development. Itu yang terjadi. Kelihatannya sih, kalau itu cuma terjadi pada satu kota, that's fine. Tapi masalahnya, setelah era industrialisasi itu bergulir, itu terjadi nyaris di mana-mana. Sehingga inilah yang terjadi. Perempetan keluar secara masif dan secara masif. Sorry. Pada awalnya perempetan ini seolah-olah menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Perempetan ini menjanjikan selain kehidupan yang lebih baik melalui lingkungan yang lebih baik, yang lebih tertata, yang lebih tenang, jauh dari polusi, jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk perkotaan.
Tapi jauh dari hal-hal yang negatif itu, mereka juga jauh dari mana-mana. Jauh dari sekolah, jauh dari tempat kerja, jauh dari fasilitas kesehatan, jauh dari dari tempat belanja, jauh dari lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Setelah sekian lama ini berlangsung, katakan kalau kita ukur dari pasca Perang Dunia Kedua 1945 sampai 2020, maka dalam kurun waktu sekitar 80 tahun ini kita mulai sebagian dari kita mulai merasa ada yang salah di sini. Ada yang salah dengan perempetan ini. Apabila dihitung beban perempetan ini bagi anggaran sebuah kota per tahun itu justru lebih berat atau lebih besar dibandingkan dibandingkan dengan beban terhadap anggaran dari kehidupan yang sifatnya urban atau dekat dengan pusat perkotaan. Mengapa? Well, karena satu, penyediaan infrastruktur, penyediaan utilitas itu tentunya semakin lama semakin mahal. Dari pusat kota ke pusat kegiatan yang lain, semakin jauh jaraknya, maka semakin panjang juga jalan yang harus disediakan. Semakin panjang juga perpipaan yang harus disediakan. Semakin panjang juga kabel listrik yang harus disediakan untuk supply power, untuk memasok tenaga listrik ke pusat-pusat kegiatan yang lain itu, ke pusat-pusat satelit itu tadi. Dan beban itu siapa yang menanggung? Ya pemerintah kota, dan secara tidak langsung kita sendiri sebenarnya. Melalui apa? Melalui mekanisme perpajakan dan lain sebagainya. Gitu. Biaya untuk transportasi tentunya menjadi lebih mahal apabila kita harus commuting, gitu ya. Apabila kita harus commuting cukup jauh. Saya ingat salah satu paman saya setiap hari harus berkendara 160 mil itu berapa ya? 160 miles, hampir 300 kilo satu arah untuk pergi ke tempat kerjanya. Mengapa kok tinggal begitu jauh dari pusat kota? Itu praktis di kota yang lain gitu. Tapi beliau melakukan itu karena properti di luar pusat kota, di suburb itu lebih murah daripada di lingkungan urban. So gitu. Tapi ya itu, walaupun properti lebih murah, tapi biaya transportasi lebih mahal. Karena 160 mil, berarti kalikan 2, pulang pergi itu 320 mil sehari. You can imagine, biaya bahan bakarnya itu sudah mahal, belum perawatan kendaraan dan lain sebagainya. Tentunya biaya-biaya yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, kemudian pemeliharaan ruang-ruang publik, biaya pengamanannya itu akhirnya jauh lebih mahal apabila kita membiarkan gaya hidup atau perempetan itu untuk terus bergulir. And remember, ini semua sedikit banyak diakibatkan oleh kemudahan yang dijanjikan oleh kepemilikan kendaraan bermotor. Terus banyak yang mulai menyadari bahwa kendaraan pribadi, mobil khususnya, itu membutuhkan ruang yang cukup besar sebenarnya. Ini adalah diagram perbandingan antara
antara ruang yang harus disediakan untuk satu buah kendaraan dengan ruang yang dibutuhkan untuk sebuah apartemen 2 kamar tidur. 900 feet itu sekitar 90 meter persegi, 80-90 meter persegi, 2 kamar tidur. Itu berapa orang yang bisa kita jejalkan ke dalam ruangan ini? Banyak. Berapa mobil yang bisa kita jejalkan di sini? Paling cuma 2 atau 3, 4 mungkin. Jadi banyak yang mulai menyadari bahwa hang on, mobil itu selain apa? Mobil itu selain berisik, mengeluarkan gas, dia butuh ruangan juga. Ini masih contoh parking space dibandingkan dengan living space. Kalau kalian googling kata kunci graphing parking ini, mereka telah melakukan komparasi antara parking space dengan ruang atau space yang dibutuhkan untuk beribadah. Jadi membandingkan luas tempat parkir sebuah gereja dibandingkan dengan luas ruang beribadahnya. So have a look, Graphing Parking, very interesting website. Selain mereka berisik dan butuh ruang bergerak yang cukup besar, ruang penyimpanan dan ruang gerak yang cukup besar, mobil juga membuat lingkungan perkotaan secara umum menjadi lebih tidak aman bagi pejalan kaki. Ilustrasi ini kartun ini memberikan gambaran betapa kita sebagai pejalan kaki sekarang itu harus sangat berhati-hati dalam bergerak dalam berjalan kaki, karena kalau kita salah melangkah, maka ya kita jatuh ke dalam jurang, dalam tanda kutip, dalam jurang-jurang seperti ini. Dan jurang-jurang ini adalah apa? Adalah jalan yang disediakan untuk kendaraan bermotor. So, sejauh ini saya sudah menyebutkan transformasi terhadap pusat kota dan transformasi keluar dari pusat kota. Pada slide-slide berikutnya, saya ingin sedikit memperkuat argumen saya. So, masih ada hubungannya dengan kartun sebelumnya. Maka lingkungan perkotaan itu akibat terlalu banyak kendaraan bermotor menjadi lebih tidak nyaman, lebih tidak aman bagi keamanan semua. Dangerous by Design telah mengkalkulasi antara dalam kurun waktu 10 tahun kematian pejalan kaki yang diakibatkan oleh persinggungan antara pejalan kaki dengan kendaraan pribadi dalam kurun waktu 10 tahun telah naik sebanyak 35%. Kemudian kita semakin ketergantungan akan kendaraan bermotor itu semakin tinggi, terbukti dari vehicle miles traveled itu naik sebanyak 8% dari tahun sekian. Sementara itu, berjalan kaki sebagai pilihan mode transportasi, pilihan mode mobilitas malah turun atau naiknya tidak terlalu signifikan. Well, good news is karena teknologi kendaraan bermotor sekarang sudah makin baik. Apabila terjadi kecelakaan, maka korban jiwa dari pengendara kendaraan bermotor itu makin rendah.
Tapi ini kalau dibandingkan dengan 35% is nothing. Terus again ini adalah contoh dari dari Amerika Serikat. 28% dari emisi gas rumah kaca itu berasal dari sektor transportasi. Kalau sektor transportasi itu 28% itu kita pecah lagi, maka lebih dari separuh emisi itu, lebih dari separuh 28% itu berasal dari light duty vehicles seperti sedan, minivan dan sebagainya. Hampir seperempat itu berasal dari truk dan pesawat bahkan hanya 9%, dan lain-lain. So, lagi-lagi QR code bagi yang belum mengisi presensinya, silakan. So, dengan pada awalnya kita ingin bergerak menjauh dari pusat kota karena pusat kota sudah menjadi tidak menyenangkan. Tapi justru karena pilihan kita untuk menjauh dan pilihan mode transportasinya adalah kendaraan pribadi, kendaraan motor pribadi, maka justru lingkungan perkotaannya malah bukannya semakin baik dengan kita memilih untuk tinggal di luar pusat kota, malah justru semakin buruk. Karena kita dari suburb, dari luar pusat kota, kita masuk ke pusat kota, kita ublek-ublek di pusat kota itu pun juga menggunakan kendaraan bermotor. So mulailah muncul gerakan atau mulailah muncul kesadaran bahwa private transport itu mungkin bukanlah sebuah solusi yang baik. Ada beberapa versi dari meme atau karikatur ini. Kita tahu sekarang trennya adalah mobil listrik, mobil yang bisa mengemudi, mobil yang bisa nyetir sendiri. Apa bedanya mobil dengan motor bakar, mobil listrik, dan mobil otonomus atau mobil yang bisa nyetir sendiri? Nggak ada bedanya, they're all the same. Ini 48 orang, 48 mobil, 48 mobil, ini 48 sepeda, ini satu bis. Kita bisa melihat perbandingannya cukup kontras, gitu ya, very stark kontras. Terus kemudian apa yang dilakukan pemerintah kota dimanapun, nggak cuma di sini tapi dimanapun untuk mengatasi kemacetan adalah dengan melakukan pelebaran jalan. Well, sadly, pelebaran jalan juga bukan solusi yang tepat. Gitu. Ada penelitian yang cukup menarik dari Duranton and Turner yang dilakukan di tahun 2010-2011. Mereka menemukan bahwa penyediaan transportasi publik dan penyediaan jalan-jalan baru itu tidak berkontribusi apapun terhadap pengurangan kemacetan 2011. Jadi kalau ada administrasi atau pemerintah kota yang bersikeras untuk menambah jalan, untuk menambah jalur, untuk bikin transportasi publik dan lain sebagainya, nonsense, gitu ya. Satu-satunya solusi untuk menghilangkan kemacetan adalah untuk menghilangkan kendaraan. Dan kembali ke konsep awal, kembali ke complexities. Well, itu adalah ilustrasi idealnya. Tentunya kita nggak mungkin menghilangkan serta-merta menghilangkan kendaraan pribadi dari kehidupan kita, karena well, setidaknya untuk saat ini hal itu masih belum memungkinkan untuk kita lakukan. Tapi desakan untuk kembali ke bentuk perkotaan yang lebih kompak, yang lebih padat, yang lebih livable begitu, itu sudah
ada. Dan saya yakin di sini pun penggiat compact cities, penggiat livable cities itu banyak. Contohnya adalah upaya penghadiran transit oriented development yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta. Apa itu transit oriented development? Well, transit oriented development adalah pengembangan lingkungan perkotaan yang berorientasi kepada public transit. Caranya adalah dengan memadatkan berbagai macam fungsi ke dalam suatu wilayah yang biasanya berupa transport hub, entah itu terminal atau halte bus dan lain sebagainya. At the moment, paling nggak sampai saat ini kita sudah mulai bergerak ke arah yang cukup menjanjikan. Begitu. Populasi kendaraan pribadi di lingkungan perkotaan masih belum bisa dikurangin, that's fine. Tapi lambat laun dengan makin banyaknya opsi, dengan makin banyaknya kemungkinan kita untuk kembali ke walking city itu tadi, saya rasa masa depan lingkungan perkotaan makin menjanjikan. Berikut ada beberapa benefit atau beberapa keuntungan dari pengembangan TOD itu. Yang paling besar manfaatnya adalah pengurangan terhadap ketergantungan terhadap kendaraan bermotor. Gitu. Saya mungkin terdengar seperti seseorang yang tidak menyukai atau sangat membenci kendaraan bermotor. No. Sebaliknya, I absolutely love. Saya suka sekali otomotif, tapi I hate driving. Gitu. So ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari TOD. Terus kemudian ada beberapa pada slide berikut ini saya ingin memberikan beberapa contoh dari pergerakan atau shift dari kendaraan bermotor, kendaraan pribadi ke kendaraan yang lebih atau lingkungan yang lebih ramah terhadap pejalan kaki. Di foto yang sebelah kanan, ini kebalik. Harusnya ini yang sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ini adalah pusat kota Utrecht tahun 1960, di era 1960-an. Ini adalah Utrecht, ada ruas jalan yang sama di tahun 2020. Bedanya adalah dulu ruang yang disediakan untuk kendaraan pribadi, khususnya mobil, itu sangat besar. Mungkin dua atau tiga lajur, satu lajur untuk parkir, satu lajur untuk sepeda, dan trotoar untuk pejalan kaki. Sekarang trotoar jauh lebih lebar, pengendara sepeda lebih banyak. Mana mobilnya? Nggak ada. Ada macet? Nggak ada. Ya macet sih, tapi macetnya macet karena banyaknya volume pesepeda. Masih di seputar, I think this is Utrecht, masih di seputar kota yang sama, before and after. Kalau ini lebih recent, lebih baru. Salah satu contoh transformasi yang cukup signifikan adalah sebuah contoh dari kota Brisbane. Ini adalah jalan ini namanya Queen Street. Queen Street sekarang dikenal dengan Queen Street Mall. So, ini tahun 60-an, tahun 60, 70 sampai tahun 80-an masih seperti ini. Tram, mobil
mendominasi sirkulasi, mendominasi pergerakan di lingkungan di ruas jalan ini. Mulai tahun 90 sekian sampai sekarang bertransformasi menjadi kawasan khusus pejalan kaki. Awal transformasi dari yang kiri ke yang kanan ketika Pemkot setempat mengumumkan rencana untuk menghilangkan kendaraan bermotor dari ruas jalan tersebut, rencana itu banyak menghadapi resistensi, banyak yang menentang. Karena apa? Karena pemilik usaha pemilik toko di sepanjang jalan ini beranggapan bahwa kalau kendaraan pribadi itu dihilangkan, kalau kendaraan bermotor itu dihilangkan dari ruas jalan ini, maka hilang pula pelanggan kami, gitu. Tapi apa yang terjadi? Well, 30 tahun kemudian yang terjadi adalah yang terjadi adalah pemilik usaha di sepanjang jalan ini malah meraup keuntungan yang lebih tinggi. Karena apa? Pejalan kaki itu otomatis kecepatannya lebih rendah dibandingkan naik kendaraan bermotor. So mereka menghabiskan mereka punya waktu lebih untuk melihat etalase. Mereka punya waktu lebih untuk menikmati fasad atau tampak bangunan dan lain sebagainya. Di gambar sebelah kiri ini ada tulisan Winter Garden. Winter Garden itu sampai sekarang masih ada. Kebetulan posisinya adalah di sebelah kanan ini. Sampai sekarang masih ada. And they're thriving. So, untuk ide-ide transformasi lingkungan perkotaan dan lain sebagainya, ada beberapa akun yang mungkin yang cukup patut di follow begitu. Ada website berjudul Pedestrians First dari Institute for Transportation and Development Policy yang menurut saya it's worthwhile visiting. Berikut ada beberapa account atau ID di Twitter yang menawarkan perspektif yang cukup menarik dan untuk sedikit menantang perspektif mengenai perkembangan lingkungan perkotaan dan sebagainya. Again, QR code, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Lagi-lagi itu tadi dari awal sampai akhir adalah upaya saya untuk mengilustrasikan bagaimana bagaimana transportasi itu turut berkontribusi terhadap pertumbuhan perkotaan, dan saya mengambil satu saja contohnya, yaitu kendaraan pribadi, yaitu mobil, gitu ya. Tentunya transportasi itu tidak hanya mobil atau sepeda motor pribadi, tapi juga kendaraan umum seperti bis, kereta api. Kalau di Surabaya, Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya, bentuk transportasi umum seperti bemo atau angkot dan sebagainya. Tapi ya saya belum terlalu banyak menyentuh aspek-aspek itu. Semoga itu bisa memberikan sedikit ilustrasi bagaimana sebuah alat transportasi itu dapat merubah lingkungan perkotaan kita. Well, saya mengundang teman-teman yang
punya pertanyaan atau komentar mungkin untuk disampaikan, tidak perlu raise hand. Kalau ingin bertanya atau berkomentar, silakan langsung unmute dan sing it. Begitu. Silakan. Saya Pak, izin bertanya. Saya Fajar Pak, NRP 0073. Saya ingin tanya gini Pak, menurut Pak sendiri ya, tren perkembangan kota itu semakin kesini semakin bagus atau justru itu sifatnya siklis Pak? Soalnya tadi yang Bapak sebutkan di tahun 1880 tipe kawasannya itu compact city. Sekarang fitur yang sama juga terjadi di TOD. Kalau saya tidak salah baca Pak ya, di konsep TOD juga kurang lebih seperti itu, mixed development. Orang-orang di kota tersebut hanya bisa naik sepeda dan jalan kaki. Saya rasa fiturnya mirip-mirip Pak. Nah, jadi apakah siklusnya itu berulang ataukah mungkin trennya berulang ataukah justru malah ke arah yang lebih baik sampai sekarang ini? Yang kedua Pak, saya tanyakan, sebenarnya perkembangan kota ini maunya apa gitu? Nah, di tahun 1880 mungkin saya bisa kasih contoh Round City yang ada di Baghdad. Itu Round City kan itu mirip dengan Compact City, tapi akhirnya pecah, akhirnya hancur gara-gara mau keluar dari situ karena kumuh, karena padat dan sebagainya. Nah, sekarang di konsep TOD itu malah disatuin lagi gitu. Nah, itu jadi maunya apa tuh Pak? Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya, apa maunya perkembangan kota? Saya coba mulai dari apa? Saya coba mulai dari tren atau orientasi itu tadi. Kalau kita bicara tren, sebentar, ini harusnya ada whiteboard bukan di sini. Minimize terus. Oke, kalau kita bicara tren tadi, tren itu sendiri mungkin kalau saya gambarkan seperti, dan ini adalah apa? Ini adalah penjelasan yang diberikan oleh dosen saya dulu waktu beliau menjelaskan soal tren. So, kalau kita bicara tren itu seperti spiral, makin besar ini. Kalau kita tarik garis lurus dari kita ambil satu titik terus kita tarik garis lurus, kurang lebih begitu, maka di setiap di suatu titik ini akan ketemu hal-hal yang sama, sebenarnya begitu. So, kalau kita bicara tren, apakah tren itu sifatnya siklikal? Kalau kita melihat ilustrasi ini, well, in a way, yes, tren itu siklikal. Tapi dalam konteks perkotaan, saya rasa awalnya adalah itu tadi seperti yang disampaikan di pertanyaan yang kedua, yang dijadikan contoh di pertanyaan yang kedua. Nggak ada yang mau, ada yang bakar-bakar sampah. Nggak ada yang mau tinggal di pusat kota karena tempatnya kumuh, tempatnya nggak nyaman dan lain sebagainya, maka mereka disperse keluar dari kota. Udaranya lebih segar, lebih tenang dan lain sebagainya. Tapi karena aktivitas mereka masih di pusat kota, maka mereka harus wirawiri.
gitu. So, kalau awalnya di pusat kota, terus kemudian karena tidak nyaman dan lain sebagainya, maka orang mulai bergerak untuk pindah keluar untuk mencari lingkungan yang lebih baik, kemudian udara yang lebih baik dan lain sebagainya. Well, ya, mereka menemukan itu karena karena pusat kota yang mereka tinggali sebelumnya itu sudah tidak ideal lagi, gitu. Tapi apa yang terjadi? Again, karena aktivitas utama penduduk kota yang pindah itu tadi, yang melakukan migrasi keluar ke suburb itu tadi, masih berada di pusat kota, maka mau tidak mau mereka harus melakukan perjalanan bolak-balik yang kita kenal dengan commuting itu tadi. Lama-lama commuting itu sendiri melelahkan karena semakin banyaknya perkembangan baru, klaster-klaster baru yang muncul di sekitar atau di luar pusat kota itu, sementara mungkin infrastrukturnya cuman itu aja, jadi makin padat, macet dan lain sebagainya. Akhirnya commuting itu menjadi tidak menyenangkan. Akhirnya timbullah keinginan untuk kembali ke pusat kota. Tapi tentunya mereka kembali ke pusat kota itu tidak dalam keadaan yang masih buruk itu tadi. Ada banyak dorongan untuk melakukan perbaikan lingkungan perkotaan dengan memperbaiki jaringan sirkulasinya. Ada upaya untuk memperbaiki jaringan utilitasnya dan lain sebagainya. So, dengan semakin baiknya lingkungan perkotaan itu, dengan diperbaikinya lingkungan perkotaan itu, maka orang-orang pun akhirnya berpikir, hey, kalau bisa tinggal di situ, toh aku juga kerjanya di situ, kenapa tidak? Daripada harus keluar duit untuk perjalanan, terus keluar duit untuk perawatan kendaraan, atau keluar duit untuk transportasi umum, tinggal jalan kaki aja. Saya rasa driving force atau pendorongnya itu tidak sama dengan tren-tren seperti ini. Kalau tren-tren yang siklikal kayak gini itu kalau tren-tren yang sifatnya siklikal kayak gini itu bisa kita temui di busana, di interior design, furniture, arsitektur dan lain sebagainya. Tapi untuk urban life atau untuk perkembangan kota, maka saya kira deskripsi tren yang seperti ini itu mungkin tidak berlaku, gitu. Atau munculnya tren untuk kembali ke zaman dulu, katakan gitu ya, kembali ke compact city itu bukan karena sedang ngetren atau it's fashionable, bukan karena itu, tapi karena bergesernya kebutuhan manusia itu. Terus kalau saya sangkut pautkan sama apa maunya perkembangan kota, well, namanya juga lingkungan binaan. Lingkungan perkotaan itu tumbuh dan berevolusi. Well, idealnya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan
untuk mengakomodasi kebutuhan penghuninya, gitu. Kebutuhan akan hidup yang lebih baik, kebutuhan akan akses yang lebih baik terhadap akses terhadap peluang-peluang untuk memperoleh layanan kesehatan, peluang untuk memperoleh layanan pendidikan, peluang untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Evolusi kota, pertumbuhan kota itu maunya seperti itu. Soal apakah mereka berhasil memenuhi itu atau tidak, well, that's another story. Tapi underlying itu apa ya? Tapi landasannya, alasan utamanya adalah untuk memenuhi dan memberikan peluang, memenuhi kebutuhan dan memberikan peluang-peluang itu tadi, gitu. Ya, semoga itu menjawab menjawab pertanyaan dari Fajar tadi. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Saya persilahkan. Enak ternyata pakai whiteboard ini. Ya, Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, Mumtaz. Jadi pertanyaannya, tadi kan tren kota kembali ke pembangunan compact city. Sedangkan di masa lalu konsep compact city ini juga ada permasalahan-permasalahan seperti permasalahan sanitasi ya tadi dan lain-lain. Lalu gimana, apa yang harus dilakukan supaya permasalahan yang terjadi di masa lalu nggak terjadi lagi dengan konsep compact city yang dibangun sekarang. Terus kan compact city ini salah satu yang ditonjolkan adalah dalam satu kawasan itu terdapat kepadatan yang tinggi. Terus apakah high density ini bisa berpotensi untuk menyebabkan konflik sosial antar masyarakatnya, Pak? Gitu. Oke, good. Permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota di awal atau akhir abad ke-19 antara lain adalah sanitasi yang buruk. London, Paris itu dulunya di era abad ke-18, abad ke-19 mereka tidak memiliki drainase atau saluran sanitasi yang baik. Apa yang terjadi? Karena kotanya sangat kompak, padat, dan waktu itu fungsi atau kegiatan-kegiatan industri, pabrik dan lain sebagainya itu tumplek-blek di pusat kota. Sehingga permasalahan kebersihan, kemudian masalah polusi udara dan lain sebagainya itu numpuk semua di situ. Bayangin aja, kalau di tahun 1800-an, kalau kalian kebetulan tinggal di lantai 3, tinggal di lantai 3 di apartemen lantai ketiga di London, nggak ada saluran buangnya. So kotoran baik itu manusia maupun dari makanan dan lain sebagainya itu dikumpulkan di dalam satu wadah, terus nanti tinggal dilempar keluar jendela aja. So it was that bad. Dan ketika dilempar keluar jendela, ada petugas kebersihan yang memungutnya. It was that bad. Nggak punya saluran sanitasi sama sekali. Wabah pes, penyakit-penyakit yang lainnya itu merebak di situ. So it was that bad. Apa yang terjadi? Well, kita sekarang hidup di abad ke-21 dan dalam kurun waktu 200 hingga 300 tahun itu tentunya mereka belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Sepanjang sejarah
sepanjang sejarah perkembangan kota-kota di Eropa, tentunya mereka kemudian memasang instalasi yang layak, yang memadai, yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan perkotaannya, gitu. Kemudian kegiatan industri yang memiliki level polutan tinggi mulai digusur keluar dari pusat-pusat perkotaan, sehingga kegiatan industri pun dikeluarkan dari situ. Otomatis kualitas udara menjadi lebih baik. Tapi orang-orang udah kadung keluar, dan karena mereka melihat, oh oke, lama-lama pusat kota ini cukup menyenangkan kok. Ada sanitasinya, udaranya lebih bersih, gitu, karena tidak ada industri masif yang mengotori lingkungan. Ternyata cukup menyenangkan untuk tinggal di situ. Akhirnya ada dorongan untuk kembali ke pusat kota. Tentunya kalau saya menggunakan ilustrasi di Indonesia, di mana-mana sih, semua Pemkot, semua administrasi perkotaan itu tentunya belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Mereka tidak ingin mengulang kesalahan yang sebelumnya. Gitu. Jadi kalaupun kita kembali ke model compact city yang kepadatannya lebih tinggi, saya rasa dari segi teknologi, dari segi utilitas dan sebagainya nggak ada masalah. Gitu. Namun bagaimana dengan kohesi sosial itu tadi? That's an interesting question. Karena tidak semua golongan, tidak semua kelompok mungkin kompatibel, dan nggak usah sampai ke level kelompok masyarakat gitu. Anda dan saya mungkin tidak kompatibel gitu. Tapi itu kan tapi saya rasa ada upaya-upaya untuk banyak upaya-upaya untuk meningkatkan kohesi sosial. Kalau mau pendekatan yang paling ekstrim adalah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Di dalam satu klaster, dalam suatu zona, mereka mengharuskan komposisi masyarakatnya itu terdiri dari sekian persen keturunan Tionghoa, sekian persen keturunan Pakistan, sekian persen keturunan mana, dan seterusnya. Mereka memaksa terjadinya kohesi sosial. And does it work? Yes and no. Karena perilaku manusia itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita prediksi atau antisipasi. Konflik sosial dan sebagainya kemungkinan untuk terjadi apabila kepadatan atau density itu kita kembalikan ke pusat kota, kemungkinan untuk terjadi pasti ada. Namun banyak strategi dan banyak cara-cara untuk mengatasi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya friksi itu, baik dari pemerintah maupun dari masing-masing individu sendiri gitu. So yeah, it's a challenge. Gimana? Pak, terima kasih Pak. Awesome. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke.
No? Right. Okay. Bila tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya ada beberapa beberapa resource, beberapa referensi yang ingin saya share dengan teman-teman sekalian seputar topik atau tema transportasi ini dan topik-topik atau tema-tema yang akan datang. So rajin-rajin ngecek Classroom. Saya juga akan menyampaikan beberapa announcement di situ. Oh, saya tadi menjanjikan janji akan ngajak keyboard Undi. Ngajak ke Classroom. Hang on. Oh, okay. Oke, rupanya saya lupa meletakkan Q&A di sini. Whoops. Great, itu menjadi PR saya sore ini, gitu. Tapi saya kasih contoh. Oke, nantinya akan berupa link seperti ini yang bila kalian klik dia nggak buka page baru. Dia akan membawa ke ke sebuah landing page. Kalian bisa menyampaikan pertanyaan di sini. Tapi please jangan sampai menyampaikan pertanyaan secara anonim karena itu akan menyulitkan saya untuk tracing gitu ya. Dan respon dari pertanyaan tersebut akan saya sampaikan melalui pengumuman atau announcement itu. Seperti demikian. Oke. Selain itu, contoh diskusi online melalui Padlet. Nanti guideline dan topiknya akan saya tentukan. Ini yang saya lakukan dengan dengan kelas TGL, kelas internasional, kurang lebih seperti ini. Nanti kalian dapat saling mengomentari dan upvote, bisa attach sumber-sumber referensi dan lain sebagainya. But guidelines akan menyusul. So. Oke, bila tidak ada pertanyaan Pak. Oh, yes, last minute, of course. Oke, maaf Pak, memotong, tapi saya mau bertanya Pak. Ini saya punya hampir 3 pertanyaan Pak, maaf ya Pak, tapi kayaknya pertanyaannya pendek-pendek dong Pak. Saya mau bertanya Pak, jadi saya pernah baca itu katanya Paris itu mau merencanakan kotanya itu menjadi 5-minute city Pak, yang dimana kayak model-model compact city gitu Pak. Jadi yang mau saya tanya itu apakah 5-minute city itu termasuk juga transit oriented development Pak? Itu pertanyaan saya yang pertama Pak. Lalu yang kedua saya mau bertanya Pak, apakah bisa Pak membuat kota itu yang hanya berjalan 15 menit itu sudah memenuhi kebutuhannya gitu Pak? Kayak 15 minute city itu apakah bisa dilaksanakan gitu Pak maksudnya? Lalu yang ketiga itu Pak, saya mau bertanya Pak, jadi
kemarin juga saya pernah baca itu katanya Paris itu juga bakal lagi ngerencanain mau merubah hampir setengah dari lahan parkir untuk kendaraan pribadi warganya itu akan dirubah jadi public space, Pak. Apakah itu bisa merubah pola pikir masyarakat di situ untuk lebih menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi, Pak? Soalnya kan lahan parkirnya semakin susah untuk dicari, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang Paris mungkin seperti ini. 15-minute city plan. Ya ini adalah apa? Ini adalah upaya politis begitu ya bagi wali kota Paris untuk supaya bisa dipilih kembali begitu. Tapi konsep 15-minute city itu atau 5-minute city atau compact city itu apakah itu bisa dilakukan? Well, yes. Tapi tidak semudah membalik tangan tentunya. Karena begini, kalau kita menyeberangi lautan kembali ke Amerika lagi gitu ya. Ada artikel seperti ini. Banning cars won't solve America's biggest transportation problem, long trips. Yang menjadi masalah adalah kalau dalam konteksnya Amerika adalah jarak antara tempat tinggal dengan tempat bekerja, antara tempat tinggal dengan tempat berbelanja dan lain sebagainya. Transformasi lingkungan perkotaan itu tidak akan serta-merta menghapus permasalahan seperti long trips, kemudian merubah kota-kota besar seperti kota-kota besar di Amerika seperti Las Vegas katakan. Las Vegas itu antara pusat kotanya yang penuh sesak dengan kasino dan tempat-tempat hiburan itu, dan kawasan tempat tinggalnya yang sifatnya suburban itu kan ada jarak yang cukup signifikan antara tempat tinggal dengan tempat bekerja dan tempat beraktivitas. Long trip seperti itu tidak akan serta-merta hilang kemudian katakan Las Vegas berubah menjadi 15-minute city. Itu tentunya butuh proses yang cukup lama. Apakah itu memungkinkan terjadi? Well, saya pernah tinggal di sebuah kota yang menurut saya adalah 10-minute city. 10-minute city ini bisa terjadi karena satu, ukuran kotanya cukup kecil, cuma 3 kali 4 kilometer persegi. Jadi pusat kotanya itu cuma 12 kilometer persegi, sangat kecil. Saya mau ke perpustakaan, jalan kaki nggak sampai 10 menit nyampe. Mau ke kampus, walaupun kampus saya waktu itu tersebar di seluruh penjuru kota, 5 menit, 10 menit nyampe, walaupun 10 menit itu melalui tanjakan yang cukup terjal. Tapi ukuran kota itu sendiri, ukuran fisik kota itu sendiri adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam perwujudan 5-minute, 10-minute, 15-minute city itu tadi. Apakah TOD itu bisa menyiasati? Mungkin iya, mungkin tidak. Karena TOD itu prinsipnya kan seperti whiteboard lagi deh. Hang on.
TOD itu TOD kan berorientasi pada transit. So katakan ini adalah terminal terminal bis atau tram atau kereta api begitu. Ini adalah jaringan jaringan perkereta apiannya dengan berbagai macam stasiunnya. Terus ini kemudian mungkin adalah jalur kereta api atau jalur kereta api atau jalur bis yang lainnya. Ini stasiun dan seterusnya. So, konsep TOD sendiri adalah untuk mendekatkan fungsi perdagangan dan jasa, mendekatkan fungsi pendidikan, kemudian rekreasi, dan lain sebagainya. Mendekatkan fungsi-fungsi itu kepada terminal ini tadi. Di atas kertas, ada satu fungsi lain yang belum saya sebutkan. Juga fungsi residensial atau fungsi tempat tinggal yang mungkin diletakkan di atasnya perdagangan dan jasa misalnya. Konsep ini di atas kertas, misalnya kita tinggal di dekat stasiun yang di pusat ini, kita tinggal di sini. Tapi tempat kerja kita di dekat stasiun B atau di sekitarnya. So kita cuma perlu berjalan kaki ke stasiun, terus kemudian naik kereta api, naik bis atau apa ke stasiun berikutnya dan berjalan kaki ke tempat kerja. So di atas kertas, that's the general idea. Apakah itu bisa dilakukan? Maybe, maybe not. Di atas kertas konsep ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Apakah akan mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi? Belum tentu. Apakah ini bisa membantu mewujudkan 5, 10, 15 minute city tadi? Maybe, mungkin. Tapi itu semua tergantung dari bagaimana jaringan ini direncanakan dan bagaimana jaringan ini terintegrasi dengan fungsi-fungsi lainnya. Untuk kota-kota besar seperti katakan Jakarta, yang mungkin sebagian orang menganggap sebagai udah kadung seperti itu, apakah masih bisa bertransformasi? Ya tentu bisa, tapi challenge-nya, tantangannya pasti berbeda dengan kota-kota yang lain. Kalau masalah engineering atau masalah teknis itu adalah hal yang mudah. Kita memiliki kapasitas baik secara teknologi maupun sumber daya manusia untuk melakukan itu. Yang susah adalah karena kota itu sudah terbangun, yang sulit adalah merubah mindset orang-orang yang tinggal di seputar kawasan-kawasan ini. Gitu. Apakah mereka rela digusur atau direlokasi sementara proses persiapan, proses pembangunan ini terjadi? Maybe, maybe not. Gitu. Jadi tantangan di dalam menyelesaikan masalah
pergerakan mobilitas perkotaan itu nggak hanya masalah teknologi kok, nggak hanya masalah nggak hanya masalah engineering, nggak hanya masalah kapasitas insinyur-insinyur kita dan sebagainya, enggak. Tapi juga menyangkut masalah sosial. Karena apa? Here's the thing. Kalau seorang arsitek itu diminta untuk mendesain sebuah bangunan, maka biasanya dia diberikan lahan yang sudah siap untuk dibangun. Entah itu lahan kosong, entah itu mungkin ada bangunan tuanya tapi bangunannya akan dihilangkan dan sebagainya. Biasanya dia diberikan kertas yang kosong seperti whiteboard yang kosong, seperti ini. Tapi seorang urban planner, seorang perencana, seorang planner diberikan kanvas atau kertas yang sudah kadung banyak oret-oretannya seperti ini. Udah kadung ruwet. Dan tugas kalian adalah untuk mengurai keruwetan itu dan menjadikannya lingkungan yang lebih tertata, lebih livable, lebih tertata, lebih livable, lebih adil, dan menjadi kawasan yang berfungsi dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi ya itu tadi, berbeda dengan arsitek. Kalian tidak bekerja dengan kanvas yang kosong. Kalian bekerja dengan kanvas yang wis kadung gitu. So, ya, apakah itu mungkin terjadi? Apakah itu mungkin untuk diwujudkan? Yes. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama and how gitu. Sebagai tambahan, what was that city? Rotterdam. Rotterdam membutuhkan waktu 50 tahun untuk menghilangkan kendaraan bermotor pribadi seperti mobil, sepeda motor, skuter dari pusat kotanya. 50 tahun untuk untuk membuka kembali kanal-kanal yang dulunya ditutup sama box culvert. Kalau kita kan suka tuh ada sungai atau ada sungai gitu ditutup sama box culvert dijadikan jalan. Pemerintah Rotterdam membuka kembali kanal-kanal tersebut. Dibongkar semuanya. Dan mereka butuh waktu 50 tahun. 50 tahun itu transformasi fisik, transformasi mental penduduknya dan sebagainya. Dan sekarang mobil hanya bisa mengelilingi pusat kota. Mereka kalau mau mengakses pusat kota ya mereka parkir di luar, kemudian naik sepeda atau jalan kaki ke dalam ke pusat kota. Apakah kota-kota besar di Indonesia bisa seperti itu? I would say ya, kenapa tidak? Tapi mungkin butuh waktu lebih dari 50 tahun. Mungkin kita butuh 100 tahun, mungkin 200 tahun mungkin. Tapi selama kita melakukan perbaikan-perbaikan kecil seperti itu, saya rasa ya, selama ada yang concern, selama ada yang peduli, dan kita melakukan incremental change, perubahan sedikit demi sedikit itu, mau 50 tahun, mau 100 tahun, Jakarta pun saya rasa bisa menjadi 5-minute city. Surabaya bisa menjadi 5-minute city. Kota manapun bisa menjadi 5-minute city. So, sekaligus menjawab pertanyaan apakah kota-kota sekarang bergerak ke arah yang lebih baik. Selama ada yang kayak gitu ya, insya Allah akan bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, semoga itu bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke.
Masih ada lagi yang ingin bertanya? Berapa ini? Oke. Well, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau berkomentar, maka saya cukupkan sesi ini sampai sekian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga sedikit materi dan sedikit sharing isi kepala saya di sore hari ini bisa bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekali lagi terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Dan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you.